Monggo berjamaah yang mau ngaji merapat ke depan. Monggo yang mau ngaji silakan merapat ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Waqad qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yaqulu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala al-mustafa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, ikhwani dan akhwati yang semoga Allah merahmati masing-masing kita dan merahmati perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini di majelis ilmu yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal kita ini menjadi amalan yang menghantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh amalan yang besar yang dengannya seorang hamba akan dimasukkan ke surga setelah imannya kepada Allah adalah ilmu. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar, Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan keluar dari rumahnya dalam rangka yaltamisuhu fi ilman, dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka menghadiri ilmu yang dengannya dia faham agama Allah, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah memudahkan jalannya menuju surga. Karenanya para ulama menjelaskan tentang hadis ini, madama fi tariq talabil ilmi
selama seorang hamba tetap berjalan di barisan orang-orang yang menuntut ilmu, maka dia dalam kemudahan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga tahu bahwasannya para penuntut ilmu syar'i atau orang-orang yang berusaha mencari kebenaran al-haq, yang dengannya dia beriman, berkeyakinan, berakidah dan juga beramal dan mendakwahkannya dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah bukakan pintu-pintu rahmat dan Allah menjadikan dia tidak dilaknat di muka bumi ini. Karena yang majlis ilmu merupakan pintu rahmat terbesar yang Allah bentangkan kepada hamba-hambanya yang mau menginginkan kasih sayang Allah. Sebagaimana itu juga disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa haffatsumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah sekelompok dari orang-orang yang beriman duduk di masjid dari masjid-masjid Allah, dan insyaallah kita sedang duduk di masjid Allah dalam rangka yatluna kitab Allah, dia membaca kitab Allah, dia seorang diri membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, atau yatadarasunahu fima bainahum, atau dia saling mengajarkan. Artinya dia duduk di majlis ilmu, yang berilmu mengajarkan ilmu, yang tidak berilmu mengambil ilmu. Yatadarasunahu fima bainahum, saling mengajarkan. Dan makna hadis ini bukan yang jahil mengajarkan, tapi yang berilmu yang mengajarkan. Illa haffathumul malaikah, melainkan para malaikat turun menaungi orang-orang yang duduk di majlis ilmu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka yang duduk di majlis ilmu diliputi rahmat Allah. Artinya turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, turun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya itu, selain rahmat Allah turun, wa nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan kepada hati-hati orang yang duduk di majlis ilmu as-sakinah, ketenangan. Kenapa tidak? Karena majlis ilmu dijelaskan kalamullah, yang dengannya seorang hamba hatinya makin beriman kepada Allah, bertambah imannya kepada Allah. Dan tidaklah bertambahnya iman kecuali bertambah ketenangan. Dan di majlis ilmu dijelaskan hadis-hadis Nabi SAW. Dan tidaklah seorang hamba telinganya mendengarkan sabda-sabda Nabi kita Muhammad SAW, melainkan Allah cerahkan wajahnya, cerahkan hatinya. Sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, naddarallahu imra'an sami'a minna maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha faruba hamil fiqhin aw min sami'in, atau kama qala Nabi SAW. Allah mencerahkan seseorang, mencerahkan wajah dan hati seorang yang sami'a maqalati, orang yang mendengarkan sabda-sabdaku, mendengarkan hadis-hadisku, fawa'aha, dan dia berusaha memahaminya, dia berusaha mencermatinya dengan baik, bahkan wa hafidhaha, dia berusaha menghafal sabda-sabda Nabi kita Muhammad SAW, bahkan wa ballaghaha, dia berusaha menyampaikannya kepada orang lain, kepada keluarganya. Dan berapa banyak orang yang mendengarkan jauh lebih paham dari yang menyampaikan. Sehingga ketenangan turun bagi orang-orang yang duduk di majlis ilmu. Bahkan tidak hanya itu, Nabi mengatakan wa dzakarallahu fi man indah, bahwa orang yang duduk di majlis ilmu namanya disebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Orang-orang yang duduk di majlis ilmu namanya disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Sungguh betapa bahagianya seorang hamba ketika namanya dikenal oleh Allah Rabbul Alamin. Karenanya tidaklah seorang hamba duduk di majlis ilmu di antara keinginan, di antara rojaknya seorang hamba duduk di majlis ilmu agar namanya dikenal oleh Allah Rabbul Alamin.
agar namanya dikenal, bahkan tidak hanya dikenal, disebut-sebut oleh Allah Rabbul Alamin di hadapan para malaikatnya. Dalam hadis yang menceritakan tentang kisahnya sahabat Ubay bin Ka'ab, bahwa Ubay bin Ka'ab pernah suatu ketika mengalami sakit yang cukup parah. Kemudian datang Nabi SAW menjenguknya, dan Nabi mengatakan kepada Ubay, "Ya Ubay, innallaha amarani an aqra'a 'alaika lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab." Wahai Ubay, sesungguhnya Allah memerintahkanku agar aku membacakan kepadamu surah lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Ketika sahabat Ubay mendengar Nabinya Muhammad SAW menghabarkan bahwa Allah memerintahkan Nabinya Muhammad SAW, Allah memerintahkan Nabinya Muhammad SAW mendatangi Ubay dan memerintahkan Nabi agar membacakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, maka Ubay spontan kaget dan merasa bahagia dan mengatakan, "Ya Rasulullah, as-samani ismi indah." Apakah Allah menyebut namaku di sisinya? Artinya, apakah Allah betul-betul menyebut namaku di hadapanmu? Kata Nabi, "Ajal, iya wahai Ubay, Allah menyebut namamu di hadapanku." Fabaka Ubay, maka Ubay pun menangis saking bahagianya karena namanya disebut oleh Allah Rabbul Alamin. Karena sungguh para sahabat, para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, seorang yang menghadiri majelis ilmu namanya dikenal oleh Allah Rabbul Alamin, dikenal di hadapan para malaikatnya, namanya tidak asing. Tapi di penduduk langit, meskipun mungkin di penduduk dunia dia tidak dikenal, tapi sungguh ambisi seorang muslim ketika menghadiri majelis ilmu, selain mencari ridha Allah, selain mencari rahmat Allah, selain mencari ketenangan dari Allah, juga agar namanya dikenal oleh Allah Rabbul Alamin. Semoga saya dan anda termasuk orang-orang yang namanya disebut-sebut oleh Allah Rabbul Alamin. Allahumma amin. Para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita tentang tema yang saya susun, yaitu hidup mulia di atas ilmu agama Allah, di bagian tentang mengenal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita terakhir membahas tentang memahami makna Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kata yang digabungkan. Artinya kata yang digabungkan, Ahlus Sunnah, As-Sunnah wal Jamaah bersamaan. Dan kemarin kita sebutkan, para ulama menyebutkan bahwa adapun makna Ahlus Sunnah wal Jamaah jika digabungkan keduanya, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah hum ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam wattabi'una lahum bi ihsanin wa kullu man iltazama bimanhajihim. Para ulama menyebutkan bahwa ketika dimaksudkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maksudnya yang pertama kali bisa dipahami mereka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ketika dimaknai siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah, pertama kali secara mutlak dipahami Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Kenapa demikian? Karena mereka umat pertama di umat Nabi SAW. Mereka generasi pertama di umat ini. Mereka generasi yang Allah Subhanahu wa taala memujinya dalam Al-Quran. Begitu pula Nabi SAW memuji mereka dalam hadis-hadisnya, seperti yang kita sebutin kemarin dalam surah At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Dan orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan kaum muhajirin, Allah memperinci orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, minal muhajirin, dari kalangan kaum muhajirin siapa? Orang-orang Mekah. Wal ansar, dan Allah menyebutkan kaum Ansar, artinya para sahabat Nabi yang asli penduduk Madinah. Bahkan Allah menyebutkan walladzina tabauhum, dan juga orang-orang yang mengikuti al muhajirin wal ansar, yaitu para tabi'in. Mereka generasi terbaik, mereka generasi yang Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Bahkan dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi menyebutkan ketika menjelaskan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia yang hidup adalah yang sezaman denganku, yaitu para sahabat.
thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang terbaik setelahnya yang mengikuti mereka setelah para sahabat, yaitu tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian Nabi menyebutkan yang ketiga, dan orang-orang yang mengikuti tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. Sehingga siapapun yang mengikuti para sahabat dalam keimanan, dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, maka mereka ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan jika dimutlakan siapa ahlus sunnah wal jamaah secara mutlak, jawabannya 3 generasi pertama dalam Islam, yaitu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan banyak dalil yang sering kita sebutkan dalil-dalilnya. Bahkan sebagian para mengatakan wahum ahlul hadis, dan juga di antara ahlus sunnah wal jamaah, kelompok ahlus sunnah wal jamaah yang dimaksudkan secara mutlak setelahnya adalah ahlul hadis, itu para ulama hadis. Wa ahlul athar, itu para ulama yang memahami athar para sahabat, athar para tabi'in, athar para salafus saleh. Dan juga mereka dinamakan juga al-firqatun najiyah. Nanti kita akan membahas nama-nama ahlus sunnah. Nanti kita akan bahas tema berkaitan dengan nama-nama ahlus sunnah wal jamaah. Apa saja nama mereka? Mereka adalah al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat dari kesesatan. Ahlus sunnah adalah al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat dari kesesatan, selamat dunia akhirat. Wa ta'ifatul mansurah, dan juga ahlus sunnah mereka kelompok orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka menolong agama Allah, menolong syariat Allah, Allah menolong mereka. Sebagaimana Nabi mengatakan ketika berwasiat kepada Ibnu Abbas, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Dan para menyebutkan yang dimaksud menjaga Allah, menjaga syariat Allah, dan di antara syariat Allah sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang membela agama Allah, membela syariatnya, membela Al-Quran, membela hadis-hadis Nabi SAW, mereka ahlu sunnah. Dan maksud membela dan menjaga syariat Allah dengan memahaminya. Maksud menjaga syariat Allah dengan memahaminya, mengamalkannya, dan mendakwakannya. Maka sungguh jika ada orang mengatakan kami menjaga syariat Allah tapi tidak mempelajarinya, maka tidak ada faidahnya. Karena maksud menjaga syariat Allah dengan memahaminya agar dia paham mana syariat yang betul-betul syariat yang harus ia jaga, yang harus diamalkan dan harus dia dakwahkan, mana yang bukan, mana yang amalan dia bukan dasarnya dari Nabi SAW, yang sering kita namakan apa? Bid'ah. Sebagaimana ini penamaan dari Nabi kita Muhammad SAW. Maka ahlus sunnah perhatian mana yang betul-betul syariat, mana yang bukan, mana yang betul-betul sunnah Nabi, mana yang bukan, ia pelajari. Dan itulah cara menjaga Allah, kemudian mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya. Dan mereka ahlus sunnah wal jamaah. Karena lihat, ketika kita melihat mempelajari sirah para sahabat Nabi, sirah para tabi'in, sirah para tabi'ut tabi'in, mereka generasi yang perhatian kepada syariat. Kalau kita mempelajari sirah perjalanan hidup para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kenapa mereka menjadi generasi terbaik di umat ini? Karena mereka sangat perhatian kepada syariat Allah, kepada sunnah-sunnah Nabi SAW, memahaminya, mengamalkannya, bahkan mendakwakannya. Bahkan merasa sakit ketika ada orang-orang yang mencabik-cabik syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ciri khas para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mereka dikenal ahlus sunnah karena mengambil sunnah Nabi SAW. Karena dalam sebuah hadis yang ini juga cukup dikenal hadisnya, populer, yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israel hadwan na'li bin na'li hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan lakana fi ummati man yasna'u dhalik wa inna bani Israila tafarraqat ala 72 millatan wa taftariqu ummati ala 73 millatan kulluhum fin nari illa millatan wahidah
Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Rawahu Tirmidzi. Mana hadis ini? Kata Nabi SAW, la ya'tiyanna ala ummati man ata ala bani Israil hadwan na'li bin na'li. Akan datang suatu masa kepada umatku ini sesuatu yang telah datang kepada Bani Israel. Akan datang suatu ujian menimpa umatku ini sebagaimana menimpa umat-umat sebelumku dari kalangan Bani Israel. Bahkan seperti jajaran ataupun susunan sendal demi sendal. Dalam riwayat sejengkal demi sejengkal. Persis seperti fitnah menimpa kaum Bani Israel. Sehingga apabila di antara mereka, di antara Bani Israel ada orang yang menggauli ibu kandungnya, maka di umat ini pun ada yang begitu. Sampai di kalangan Bani Israel ada seorang anak menggauli ibu kandungnya, maka akan terjadi di umat ini pun anak yang menggauli ibu kandungnya. Bahkan secara terang-terangan, maka pasti di antara umatku ada yang melakukan demikian serupa seperti kaum Bani Israel. Dan sesungguhnya Bani Israel terpecah belah menjadi 72 golongan, dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan saja. Para sahabat bertanya, siapa yang satu golongan tersebut wahai Rasulullah yang tidak akan masuk neraka? Maka Nabi menjawab, ma ana alaihil yauma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang mana aku dan para sahabatku berpegang teguh di atasnya. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala, mengenai hadis ini yang dikenal dengan hadis iftiraqul ummah, perpecahan umat, Syekh bin Baz rahimahullah menjelaskan ketika ditanya tentang 73 golongan dari umat Nabi Muhammad yang terpecah belah, beliau menyebutkan bahwa 73 ini adalah umat Nabi SAW. Di antara mereka ada yang kafir, di antara mereka ada yang muslim, di antara mereka ada yang munafik, di antara mereka ada yang pelaku maksiat, terpecah belah. Dan yang selamat sebagaimana sabda Nabi SAW, ma ana alaihi yauma wa ashabi, yaitu orang-orang yang mengikuti Nabi, yang mana orang-orang akidahnya sebagaimana akidah Nabi SAW, mempelajari bagaimana akidah Nabi SAW dari sunnah-sunnahnya, sebagaimana akidahnya para sahabat. Karena sungguh akidah para sahabat adalah akidah yang ditanamkan Nabi Muhammad SAW. Akidah, keyakinan para sahabat, siapa yang menanamkannya, siapa yang mengajarkannya? Nabi SAW. Maka Nabi SAW menanamkan akidah tauhid kepada para sahabatnya 23 tahun. 23 tahun, waktu yang lama bagi hitungan kita di dunia. 23 tahun Nabi menanamkan akidah kepada para sahabatnya. Bahkan meskipun 23 tahun Nabi memahamkan akidah kepada para sahabatnya, Nabi masih khawatir kepada para sahabatnya. Bahkan dalam sebuah hadis, kira-kira 50 hari atau kurang dari itu sebelum Nabi wafat, Nabi mengingatkan para sahabatnya, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian menyanjungku, memujiku berlebihan. Lihat, Nabi sampai mengingatkan para sahabatnya dan juga umatnya secara umum sebelum Nabi wafat. Kira-kira 50 hari sebelum wafat, Nabi mengingatkan para sahabatnya dan umatnya secara umum, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian menyanjungku, memujiku berlebihan sebagaimana kaum Nasrani memuji Nabi Isa berlebihan. Orang-orang Nasrani memuji Nabi Isa Ibnullah. Orang Nasrani memuji Nabi Isa Ibnullah, anaknya Allah. Bahkan sampai kebablasan mengatakan bahwa Isa bin Maryam itu dialah Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah, ta'ala Allah amma yaqulu al musyrikin. Maha suci Allah apa yang dikatakan orang-orang musyrik. Karena Nabi mengingatkan umat ini jangan sampai memuji Nabi Muhammad melebihi kedudukannya sebagai seorang hamba. Jangan sampai kalian memuji Nabi Muhammad sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Nabi Isa berlebihan sehingga jatuh kepada kesyirikan. Innama ana abdun, aku ini hamba. Nabi SAW mengatakan, innama ana abdun, aku ini hamba seperti kalian. Faqulu anni, maka katakan tentang diriku, anni abdullahi wa rasulih, aku ini hambanya Allah dan utusannya.
Nabi mengingatkan, aku ini hambanya Allah dan utusannya, dan tidak lebih dari itu. Maka jangan sampai memuji Nabi, menyamakan kedudukan Nabi seperti Allah, bahkan melebihi Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai seorang hamba kecintaannya kepada Nabi melebihi Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai seorang hamba kerinduannya kepada Nabi melebihi kerinduan kepada Allah Azza wa Jalla. Ada banyak orang memuji Nabi berlebihan, bahkan saking cinta kepada Nabi, bahkan kecintaannya melebihi Allah Azza wa Jalla. Padahal Nabi diutus bukan untuk menyaingi Allah Azza wa Jalla. Nabi diutus bukan dalam rangka menyaingi Allah Azza wa Jalla. Bahkan ketika ada seorang sahabat mendatangi Nabi SAW, dia bersumpah, tapi sumpahnya menyamakan Nabi dengan Allah Azza wa Jalla, dengan mengatakan, Masya Allah wa syi'ta ya Rasulullah, demi kehendak Allah dan kehendakmu wahai Rasul. Maka mendengar ucapan sahabatnya, ketika Nabi mendengar di hadapannya ucapan sahabatnya yang menyamakan kehendak Nabi seperti kehendak Allah, sama seperti kehendak Allah, dia mengatakan, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan diriku sekutu bagi Allah? Apakah aku ini tandingan bagi Allah sehingga kau menyamakan kehendakku seperti kehendak Allah? Qul masya Allah wahda, katakan hanya kehendak Allah saja. Katakan hanya kehendak Allah saja. Itu yang Nabi ajarkan. Hanya kehendak Allah saja. Itu yang Nabi ajarkan. Karena para jamaah Allah Subhanahu wa taala, apa yang Nabi khawatirkan menimpa umat ini terjadi, seperti halnya terjadi pada kaum Bani Israel, berpecah belah. Tapi Nabi mengingatkan, ada satu kelompok yang mereka tidak akan masuk neraka. Ma'ana alaihil yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berusaha. Ingat, Nabi menyebutkan ma'ana alaihil yauma, itu orang-orang. Nabi tidak menyebutkan organisasi, jamaah, kelompok, tidak. Nabi tidak menyebutkan orang yang selamat kelompoknya namanya ini atau organisasinya ini, perkumpulan ini, tidak. Nabi mengatakan ma'ana alaihil yauma wasabi, siapapun orangnya yang komitmen ibadahnya, akidahnya, amalannya seperti diriku dan para sahabatnya, dia yang selamat. Dia yang selamat. Karenanya dalam ucapan atau nasihat Ibnu Abbas dan yang lainnya, ahlu sunnah ma wafaqal kitab wa sunnah wa in kunta wahdak. Ahlu sunnah itu siapapun orangnya yang akidahnya, amalannya sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi, dia ahlu sunnah. Wa in kunta wahdak, meskipun kau seorang diri, meskipun kau seorang diri, kau seorang diri, tapi komitmen di atas Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, sebagaimana yang dakwakan oleh para sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, maka dia ahlu sunnah. Maka dia ahlu sunnah. Bahkan para ulama menjelaskan tentang hadis ini, wa qad sammu ahlu sunnah li'annahumul akhidhuna bi sunnati Rasulullah SAW, al-amiluna biha, al-amiluna bi muqtadaha. Tidaklah dinamakan ahlu sunnah, tidaklah dinamakan ahlu sunnah kecuali ciri khasnya al-akhidhuna bi sunnati Rasulillah. Saya ulangin, ini ucapan para ulama. Wa qad sammu, tidaklah dinamai ahlu sunnah, siapapun orangnya, apapun kelompoknya, tidaklah dinamakan ahlu sunnah kecuali ciri khasnya al-akhidhuna bi sunnatil Mustafa, dia mengambil sunnah Nabi SAW, dia mempelajari sunnah Nabi SAW, al-amiluna biha, bahkan mengamalkan sunnah Nabi SAW, bahkan al-amilun al-alimuna biha, dia memahami sunnah Nabi SAW, al-amiluna bi muqtadaha, dan dia mengamalkan yang menjadi konsekuensi sunnah itu dipahami. Mengambil sunnah, memahami sunnah, dan mengamalkannya, itu ciri khas al-sunnah. Itu ciri khas al-sunnah, mengambil sunnah Nabi dengan memahaminya dan mengamalkannya plus mendakwahkannya. Itu al-sunnah. Bahkan Imam Asy-Syafi'i, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, pernah berkata dalam sebuah ucapannya, al-qawlu fi sunnah allati ana 'alaiha wa ra'aitu 'alaiha alladzina ra'aituhum mithlu Sufyan wa Malik wa ghairihima. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ucapan tentang sunnah yang aku melihatnya
di zamanku seperti Sufyan Ats-Tsauri, Malik Ibn Anas, itu gurunya Imam Syafi'i, wa ghairihim, dan yang lainnya. Yang tidaklah Imam Syafi'i menyebutkan ahlu sunnah Sufyan Ats-Tsauri, Malik Ibn Anas, karena zahirnya mereka adalah orang-orang yang mengambil sunnah Nabi SAW, memahaminya, mengamalkannya dan mendakwakannya. Dan itu ciri khas mereka, ciri khas mereka mengambil sunnah Nabi SAW. Bahkan di ucapan Imam Al-Barbahari, salah seorang ulama salah seorang ulama mazhab Syafi'iyah, dalam kitabnya Syarhus Sunnah, beliau menjelaskan bahwa al-Islamu huwa sunnah. Inti Islam ini, inti ajaran Islam ini sunnah. Sunnah siapa? Sunnah Nabi SAW. Inti ajaran Islam ini apa? Sunnah Nabi SAW. Was sunnah wal Islam, dan sunnah Nabi itu dialah inti ajaran Islam. Dan itu ucapan Imam Al-Barbahari di kitab Syarh Sunnah, dan beliau termasuk ulama madhab Syafi'iyah, komitmen terhadap sunnah Nabi SAW. Sehingga al-iqraru bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Allah ala arsyihi fi samaihi yaqrubu min khalfihi kaifa syaa wa yanzilu ila samai dunya kaifa syaa fa huwa ahlus sunnah. Kata Imam Syafi'i melanjutkan ucapannya, maka siapapun yang bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan dia bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan dia bersaksi bahwasannya Allah bersemayam di atas arsy-Nya di langit, yaqrubu min khalfi kaifa syaa, dan Allah mendekat kepada hamba-Nya sesuai dengan kehendaknya, wa yanzilu ila samai dunya, dan dia meyakini Allah turun ke langit dunia kaifa syaa, sebagaimana kehendak Allah, dia ahlus sunnah. Dia ahlu sunnah, meyakini yang menjadi apa dasar-dasar akidah, dia ahlu sunnah. Begitulah ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Dan juga disebutkan oleh para ulama, wasammu bil jamaah, dinamakan al jamaah li'annahum ijtama'u 'alal haq, karena ciri khas mereka bersatu di atas kebenaran. Wasammu al jamaah, mereka dinamakan al jamaah karena ciri khasnya apa? Ijtama'u 'alal haq, karena mereka berkumpul, tidaklah berkumpul karena berkumpulnya di atas kebenaran, bukan karena organisasi, bukan karena nama, bukan, tapi karena kebenaran yang ada pada perkumpulan itu. Dan sudah kita jelaskan di kesempatan yang lalu. Jadi dikatakan ahlus sunnah karena ciri khasnya mengambil sunnah Nabi SAW, mempelajarinya, mengamalkannya dan mendakwakannya. Dikatakan jamaah karena berkumpul di atas kebenaran, di atas sunnah. Itu ciri khas yang bisa kita pahami sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Karena sungguh mustahil seorang menamakan dirinya ahlu sunnah, kelompok ahlu sunnah, tetapi zahirnya justru membenci sunnah-sunnah Nabi SAW. Pengakuan yang tidak sesuai dengan realita, pengakuan yang tidak sesuai dengan realita. Padahal secara makna zahir yang semua orang bisa memahami, dikatakan ahlu sunnah karena memang dia mengambil sunnah Nabi SAW sebagai pedoman hidupnya, memahaminya, mengamalkannya, mendakwahkan, itu ciri khasnya. Dikatakan al-jamaah karena zahirnya dia berkumpul tapi di atas kebenaran, bukan semata-mata nama kelompok, bukan semata-mata apa sesuai dengan apa kelompok mereka, tidak, karena kebenaran yang diusung, karena kebenaran yang ditampakkan, itu al-jamaah. Jadi bukan karena ta'assub fanatik, bukan karena saya kumpul di sini karena ini orang Jawa semua, saya kumpul di sini karena ini orang Sunda semua, tidak. Berkumpulnya karena apa? Karena di atas kebenaran. Entah di situ ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang siapa, selama dia muslim, komitmen berada di atas kebenaran, dia ahlus sunnah wal jamaah. Dia ahlus sunnah wal jamaah. Waqtafu athara jama'atil muslimin al-mutamassikin bi sunnati minas sahabati wat tabi'in wa atba'ihim. Dan ciri khas al-jamaah adalah mereka yang mengikuti jejaknya jamaah kaum muslimin yang berpegang teguh di atas sunnah dari kalangan para sahabat Nabi
dari kalangan para tabi'in, dari kalangan para tabi'ut tabi'in. Karena tadi saya katakan ciri khas para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in berpegang teguh, memahami sunnah Nabi, mengamalkannya dan mendakwakan. Itu ciri khas para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sehingga ketika mereka mengikuti para sahabat, tabi'in, karena mereka di atas kebenaran. Makanya Allah mengatakan kalimat dalam surah At-Taubah ayat 100 yang berbunyi walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat bi ihsan dengan kebaikan. Makna ihsan artinya mengikuti ciri khas mereka, yaitu mengambil sunnah Nabi, memahami sunnah Nabi, mengamalkan sunnah Nabi dan mendakwakan sunnah Nabi. Itu ciri khas para sahabat, sehingga mereka mengikuti para sahabat dalam kebaikan yang nampak secara zahir di antara mereka. Karena para sahabat Nabi, Allah memuji mereka secara khusus, di mana para sahabat Nabi secara khusus memiliki hati yang istislam. Para sahabat Nabi, ciri khas hati-hati mereka, ciri khas hati-hati mereka yang Allah sifati tentang hati mereka dalam surah An-Nur ayat 51. Apa itu? Allah menyebutkan tentang mereka, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Surah An-Nisa surah An-Nur ayat 51. Apa maknanya? Innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya ucapan orang-orang beriman. Pertanyaannya, siapa orang beriman ketika turunnya ayat? Siapa orang-orang yang beriman ketika turunnya ayat Al-Quran? Siapa jawabannya? Para sahabat. Mungkin selain sahabat? Mungkinkah ketika turunnya ayat yang dimaksud orang beriman selain para sahabat? Mungkinkah? Tidak mungkin. Nggak ada makna yang lain. Maka maksud orang-orang beriman pertama kali yang dimaksudkan dalam ayat Al-Quran para sahabat. Kenapa? Karena mereka generasi pertama dalam beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada apa yang Nabi bawa dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah mengatakan tentang orang-orang beriman di generasi pertama umat ini, yaitu para sahabat, yang Allah banyak memuji dalam Al-Quran. Innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman, idza du'u ila Allahi wa rasulih, jika mereka diseru, dipanggil oleh siapa? Oleh Allah dan Rasulnya. Mereka diseru, dipanggil oleh Allah dan Rasulnya. Liyahkuma bainahum, apalagi Nabi memerintahkan mereka atau menetapkan satu hukum di antara mereka. Karena Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar menetapkan hukum di antara para sahabat, di antara kaum muslimin. Bagaimana sikap para sahabat, bagaimana sikap orang beriman generasi pertama ini ketika mendapatkan satu keputusan dari Allah dan Rasulnya? Bagaimana sikap mereka? Apakah mereka ngeyel? Apakah mereka membantah? Apakah mereka berpikir ulang tentang perintah Nabi dan Allah? Tidak. Allah memuji mereka bahwa sikap mereka ketika Allah dan Rasulnya menetapkan suatu hukum, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati, tidak berpikir panjang. Kami dengar dan kami mentaati. Karena lihat contoh ringan. Dalam hadis Nabi mengatakan min sunanil fitrah khamsah, di antara sunnah-sunnah fitrah tentang kebersihan ada 5. Nabi mengatakan yang pertama al-khitan, berkhitan itu apa? Sunnah dan juga fitrah. Sunnah Nabi dan juga fitrah, berkhitan. Maka tidak mungkin para sahabat, ya Rasulullah, berkhitan ini hukumnya wajib apa sunnah? Nggak ada yang bertanya. Mereka apa? Sami'na wa ata'na, sudah kami berkhitan. Wal istihdad, di antara sunnah dan fitrah al istihdad, mencukur bulu kemaluan. Lihat, agama sampai apa? Sampai membahas tentang apa? Mencukur bulu kemaluan dibahas oleh Rasulullah SAW. Karena itu sunnah dan fitrah. Al-istihdad, membersihkan bulu kemaluan. Membersihkan apa? Bulu kemaluan. Tidak diopeni, dipangkas, dibersihkan. Apa lagi? Taklimul adhafir, motong kuku.
Mungkinkah sahabat ketika mendengar Nabi perintahkan, potonglah kuku kalian, ya Rasulullah, boleh nggak jadi paling ujung buat ngorek kuping? Mungkin mereka mengatakan demikian? Berani kira-kira? Atau kalau seandainya Rasul di hadapan kita, kaum muslimin, potong kuku kalian, adakah yang berani mengatakan, ya Rasulullah, boleh nggak melihara kuku satu aja di sini buat ngorek kuping? Berani mengatakan demikian di hadapan Nabi? Kalau berani, keterlaluan. Sahabat nggak ada yang seperti itu. Sami'na wa ata'na. Nggak banyak pikir panjang. Tidak banyak pikir panjang. Segera mereka mentaati. Taklimul adhafir. Motong kuku tangan, kuku kaki sama. Semuanya. Apa lagi? Naftul ibti. Mencabut bulu ketiak. Mencabut bulu ketiak, bagian dari sunnah fitrah. Dan yang kelima, qassus syarib, mencukur kumis, menipiskan kumis, membiarkan jenggot lebat. Sunnah dan fitrah, sunnah dan fitrah, sunnah dan fitrah, hal yang ringan. Maka ahlu sunnah, dia mengamalkan yang ringan-ringan dan yang besar-besar. Bahkan ketika Ahlus Sunnah mungkin dia merasa berat untuk mengamalkannya, paling tidak mencibir orang yang mengamalkannya. Sungguh miris ada banyak sebagian orang aku Ahlus Sunnah, ketika dia belum bisa mengamalkan sunnah, tapi lambenya, bibirnya mencemooh orang yang mengamalkan sunnah. Dia ke Ahlus Sunnah? Tidak. Pengakuan belaka, tapi ratingnya tidak sama sekali. Karena Ahlus Sunnah paling tidak kalau dia belum bisa mengamalkan karena kelemahan imannya, karena kejahilannya, maka paling tidak lisannya tidak mencibir dan tidak membuli orang-orang yang mengamalkan sunnah. Tidak demikian Ahlus Sunnah. Begitulah ciri khas umat Nabi SAW yang disifati Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal-hal yang ringan, dohirnya ringan, padahal tidak ada yang ringan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, syariat-syariat Allah, sunnah-sunnah Nabi SAW, meskipun mungkin manusia memandangnya ringan, sepele, tapi tidak ada yang sepele di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang sepele. Demi Allah, syariat Allah, sunnah Nabi, meskipun sebagian orang memandangnya remeh. Contoh masalah apa? Kumis dicukur atau jenggot dicukur, kumisnya ditebelin, jenggot dicukur, mungkin orang memandang remeh. Sesungguhnya tidak ada yang remeh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ahlus Sunnah tidak meremehkan satu sunnah pun, meskipun dia belum bisa mengamalkannya, tidak meremehkannya. Dan itu Ahlus Sunnah Al-Jamaah. Begitulah yang Nabi sabdakan tentang hal ini. Mereka berpegang teguh di atas sunnah Nabi SAW, sebagaimana ciri khas qudwah mereka ada pada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan ciri khas para sahabat, tabi'ut tabi'in, zahir mereka memahami sunnah, mengamalkannya, mendakwakannya, sehingga mereka pun mengikuti para sahabat dalam kebaikan yang disebutkan tadi. Para ulama menyebutkan tentang umat Nabi Muhammad itu dibagi dua kelompok. Umat Nabi Muhammad secara umum dibagi dua kelompok atau disifati dua kelompok. Kelompok yang pertama dinamakan ummatul istijabah. Kelompok yang pertama dari umat Nabi dinamakan ummatul istijabah. Apa arti ummatul istijabah? Ummatul istijabah artinya umat Nabi yang beriman kepada Nabi, artinya menyatakan diri beriman, masuk Islam. Istijabah artinya menyambut dakwah Nabi. Istijabah artinya apa? Menyambut dakwah Nabi untuk mengajak kepada keimanan kepada Allah. Disambut dakwah Nabi itu, tidak dicemooh, tidak diperangi. Itu namanya ummatul istijabah, yaitu orang-orang beriman yang tunduk patuh kepada syariat Allah dan sunnah Nabi SAW. Itu dinamakan apa? Ummatul istijabah. Dikatakan ijabah karena dohirnya mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya.
Yang kedua, umat Nabi juga dinamakan ummatud dakwah. Siapa ummatud dakwah dari umat Nabi? Dan apa makna ummatud dakwah? Makna ummatud dakwah artinya umat Nabi yang menjadi garapan dakwah Nabi, dan mereka belum mau masuk Islam. Dan mereka apa? Belum mau masuk Islam. Maka siapapun manusia yang hidup ketika Nabi SAW diutus menjadi Rasul, siapapun manusia yang hidup, berarti yang mati tidak termasuk, ya, yang masih hidup ketika Nabi diangkat menjadi seorang Rasul, sampai hari kiamat dia umat Nabi SAW. Cuman tadi ada yang menjadi umat istijabah, maksudnya menerima dakwah Nabi dan beriman kepada Nabi. Yang kedua, ada yang tetap ummatud dakwah, artinya dia tetap didakwahi Nabi dan didakwahi umat Nabi SAW untuk diajak masuk Islam, maka mereka ummatud dakwah. Maka ummatud dakwah di sini adalah orang-orang yang masih kafir. Ummatud dakwah adalah orang-orang yang belum mau masuk Islam, belum mau beriman, maka mereka ummatud dakwah. Termasuk orang-orang ahlul kitab yang masih hidup di zaman Nabi atau di zaman kerasulan Nabi SAW, maka dia termasuk umat Nabi Muhammad, bukan lagi umat Nabi Musa dan Isa. Tidak. Paham kira-kira Pak Jamal? Jadi gini, betul bahwasannya kaum Bani Israel. Siapa Bani Israel? Banu Israel. Apa arti Banu Israel? Banu itu keturunan, anak cucu. Israel siapa Israel? Israel itu Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub juga selama hidupnya dipanggil Israel. Nabi Israel maksud Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub punya nama lain, Israel. Anak cucunya dipanggil atau dijuluki Banu Israel. Kenapa? Karena Nabi Yakub anak istrinya banyak. Anak istrinya banyak. Maka kalau jenengan punya anak siji, tidak dikatakan Banu. Mana siji ke Banu? Banu itu kalau banyak. Karena Banu jamak dari Ibnu. Ibnun satu anak, Ibnani dua anak, tiga lebih baru Banu. Paham? Nah, kenapa? Sebab muasal keturunan Nabi Yakub dikatakan Bani Israel, karena di antara keturunan Nabi Ibrahim yang banyak anaknya Nabi Yakub. Kan kalau kita runut sejarahnya ya, Nabi Ibrahim itu kan punya istri. Pertama siapa namanya? Sarah. Lama tak kunjung punya anak, sampai usia sudah 50 tahun lebih. Dan Sarah menganggap dirinya mandul. Kemudian dia melihat dan sering mendengar suami Nabi Ibrahim berdoa untuk pengen punya anak dan tidak putus asa. Ingat, Nabi Ibrahim dan para nabi itu kalau berdoa tidak pernah putus asa. Termasuk Nabi kita Muhammad mencontohkan kalau berdoa jangan putus asa, jangan nyerah sampai diijabah. Kita baru 2-3 kali doa sudah nyerah. Ya Allah, Allah tak kunjung doa-doaku. Baru 3 kali. Nabi Ibrahim berdoa minta anak sejak sebelum punya istri. Sampai disebut dalam riwayat sampai umur Nabi Ibrahim itu sudah lewat, pokoknya 50 lebih lewat, istrinya sudah 50 lebih. Tetap istiqamah, optimis, berdoa, dan Allah pasti mengabulkan. Sehingga Allah membukakan pintu untuk mendapatkan anak. Siapa? Sarah akhirnya apa? Merasa kasihan, punya budak wanita bernama Hajar, dihadiahkanlah, kau nikahi. Ketika nikah patok cer, oh berhasil, hamil Hajar, punya anak. Dan qadarullah, Allah pun mentakdirkan setelah Hajar hamil, lahir Sarah pun hamil di usia yang tua. Nah, dari Hajar lahirlah Ismail, dari Sarah lahirlah siapa? Ishak. Yang keduanya menjadi nabi. Lihat, bapaknya nabi, anaknya nabi, anak dari istri yang juga nabi. Subhanallah, masya Allah. Nah, dari keturunan dari istrinya Sarah lahir apa? Ishak. Nah, dari Ishak lahir di antara anak-anak Ishak, Nabi Ishak lahir di antara Nabi Yakub. Dan Nabi Yakub orang yang semangat nikah. Anaknya apa? Istrinya banyak. Selain istrinya banyak, anaknya juga banyak. Dan anaknya juga menjadi nabi. Di antara apa? Nabi Yusuf bin Yamin.
dan menjadi rasul Yusuf alaihissalam. Walaupun kalau kita lihat sejarah dalam surah Yusuf, anak-anak Nabi Yakub terjadi apa? Hasad, kedengkian, terutama kepada anak Nabi Yakub dari istrinya yang paling akhir bernama Rahil, yang lahir anaknya bernama Yusuf, kemudian lahir adiknya Binyamin. Setelah melahirkan Binyamin meninggal istri Nabi Yakub, dan Nabi Yakub sangat perhatian kepada anaknya yang ibunya meninggal, dan Allah takdirkan anaknya dari istri yang meninggal diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, itu Nabi Yusuf alaihissalam. Timbul kedengkian, setan berperan, terjadi apa? Satu makar untuk membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Lihat, makanya lihat, hasad tinggi itu terjadi pada saudara biasanya. Hasad sangat dahsyat itu ketika di antara saudara biasanya. Kalau orang lain ya ada hasad tapi tidak begitu dahsyat biasanya. Hasad dahsyat biasanya di antara saudara. Nah, sedikit sejarah. Akhirnya dari keturunan Nabi Yakub, setelah anak mereka banyak melahirkan nabi dan rasul, di antara Nabi Musa. Di antara Nabi Musa yang Allah turunkan kepadanya apa? Taurat. Dan setelahnya apa? Nabi Isa juga Allah turunkan apa? Injil. Meskipun Nabi Isa tidak berayah, tapi ibunya dari kalangan Bani Israel. Meskipun Nabi Isa lahir tanpa ayah, tapi ibunya dari kalangan Bani Israel. Makanya ketika Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam turun kepadanya Taurat dan menjadi satu pegangan buat mereka dalam kehidupan mereka, Allah pun mengutus setelah Nabi Musa Nabi Isa, yang juga sama diutus Nabi Isa kepada Bani Israel, menguatkan kitab Taurat yang ada pada mereka sebelumnya dengan Injil yang turun kepada beliau. Dan Nabi Isa memberitahukan kepada kaum Bani Israel setelah beliau akan ada Rasul setelahnya. Tapi Nabi Isa tidak menyebutkan apakah Rasul penutup tadi dari kalangan Bani Israel apa tidak disebutkan. Paham? Jadi Nabi Isa pun menghabarkan kepada mereka sebagaimana ini telah disebutkan dalam kitab Taurat mereka juga sebelumnya, bahwa akan ada Rasul penutup. Disebut namanya Ahmad, atau yang Allah sebutkan dalam surah As-Saff ayat ke-6, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dalam surah As-Saff ayat ke-6 apa bunyi ayatnya? Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil, ingatlah ketika Nabi Isa bin Maryam berkata kepada kaum Bani Israel. Siapa Bani Israel? Anak keturunan Yakub yang sebelumnya diutus kepada mereka apa? Musa. Turun kepada mereka Injil. Apa kata Allah tentang ucapan Nabi Isa? Inni rasulullah ilaikum, wahai kaum Bani Israel, aku ini utusan Allah, diutus kepada kalian dengan dua hal. Yang pertama, musaddiqan lima baina yadayya minat taurah, aku diutus kepada kalian membenarkan kitab Taurat yang ada pada kalian dengan Injil yang turun kepadaku. Membenarkan, bukan mendustakan. Yang kedua, wa mubasyira, dan aku diutus untuk memberikan kabar gembira. Kabar gembira tentang apa? Bi rasulin, tentang seorang rasul, mimba di setelahku nanti, ismuhu, namanya, jenenge Ahmad. Karena ya nama Ahmad termasuk nama-nama Nabi kita Muhammad SAW. Nama Ahmad termasuk nama-nama Nabi kita Muhammad SAW, dan nama Ahmad telah disebutkan dalam kitab Injil, Taurat, dan kitab-kitab sebelumnya. Jadi Ahmad termasuk nama Nabi kita Muhammad. Bahkan dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi menjelaskan tentang nama beliau. Apa kata Nabi SAW? Innali asma'un, kata Nabi SAW, sesungguhnya aku memiliki banyak nama, aku memiliki nama-nama. Ana Muhammad, namaku Muhammad. Wa ana Ahmad, namaku Ahmad. Wa ana al-Mahi, namaku al-Mahi. Wa ana al-Hashir, namaku al-Hashir. Wa ana al-Aqib, namaku al-Aqib. 5 Nabi sebutkan namanya. Dan Nabi tidak menyebutkan sama Yasin sama Toha, tidak. Nabi tidak menyebut di riwayat Bukhari Muslim namaku Yasin sama Toha, enggak ada. Namaku 5 kata Nabi, Muhammad,
Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib. Muhammad Ahmad artinya hamba Allah yang terpuji. Al-Mahi, aku adalah hamba yang dibersihkan hatiku dari segala macam bentuk penyakit, syirik, kufur, hasad, dengki, nggak ada pada hati Nabi Muhammad. Allah bersihkan. Wa anal hashir, adalah aku dinamakan al-hashir karena aku yang mengumpulkan manusia di mahsyar. Karena semua manusia akan berkumpul di hadapanku untuk minta syafaat. Karenanya aku dinamakan al-hashir, namaku al-hashir. Wa anal aqib, dan namaku juga aqib. Apa al-aqib? Alladzi la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Aku penutup para nabi. Bahkan di riwayat Imam Muslim juga Imam Ahmad, bahwasannya ana awlan nasi bi Isa bin Maryam fi dunya wal akhirah. Aku ini, maksud Nabi Muhammad, adalah orang yang terdekat dengan Nabi Isa bin Maryam di dunia dan akhirat. Apa sebabnya? Li'annahu laisa nabiyyun ba'dahu ila ana. Karena tidak ada Nabi Isa, tidak ada nabi setelah Nabi Isa kecuali aku langsung. Tidak ada nabi setelah Nabi Isa kecuali aku langsung. Karena yang Nabi Isa pun ketika diutus dalam surah As-Saff tadi mengingatkan, selain beliau diutus membenarkan kitab Taurat, yang kedua apa? Memberikan kabar gembira dengan seorang rasul setelahku nanti namanya Ahmad. Karena ya ahlul kitab, mereka berilmu tentang Nabi Muhammad, tentang Nabi Ahmad. Sampai-sampai Allah mensifati ahlul kitab, ilmu mereka tentang Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Seperti mereka mengenal apa? Anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka ahlul kitab mengenali ciri-ciri Nabi Muhammad seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Berarti mereka paham? Iya. Karena apa? Karena Allah sebutkan dalam kitab Taurat dan Injil. Tetapi lihat, falamma ja'ahum bil bayinat, ketika rasul yang bernama Ahmad datang di hadapan mereka, bahkan datangnya tidak kosong-kosongan, datangnya betul-betul sebagai seorang rasul bil bayinat, membawa al bayinat, kebenaran berupa Al-Quran, mukjizat, dan mereka tahu itu semua. Tapi bagaimana sikap mereka? Kata mereka, qalu hadza sihrun mubin, ini sihir yang nyata. Ini sihir yang nyata. Begitulah orang sombong. Nah, kembali kepada hal tadi, orang-orang Bani Israel atau ahlul kitab yang masih hidup ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, dia umat Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad pun diperintah oleh Allah untuk mendakwahi ahlul kitab karena mereka masih umat Nabi Muhammad yang masih hidup. Contoh dalam surah, umpamanya dalam surah Ali Imran ayat 64, kata Allah Subhanahu wa taala, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dun arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Apa maknanya? Maknanya bahwa kul, katakan wahai Rasul Muhammad SAW, wahai Rasul Muhammad SAW, katakan kepada siapa? Ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Orang-orang yang turun kepada mereka kitab Taurat dan Injil, yaitu Bani Israel, yang diutus kepada mereka Nabi Musa dan Nabi Isa. Apa inti yang didakwahkan, yang disuruhkan Nabi Muhammad atas perintah Allah? Ta'alau, wahai ahlul kitab, kemarilah kalian, aku menyuruh kalian ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Aku menyuruh kalian kepada satu kalimat, di mana kalimatnya aku serukan sama antara aku dan yang didakwakan nabi kalian Musa dan Isa, sama, nggak ada bedanya. Apa intinya? Allah na'budu illallah, bahwa aku menyuruh kalian kepada kalimat yang mana kalimat ini sama didakwakan Nabi Musa dan Nabi Isa. Apa itu? Allah na'budu illallah, bahwasanya kita tidak diperintah kecuali beribadah hanya kepada Allah saja. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, atau wala nusyrika bihi syai'an, dan kita dilarang untuk menyekutukan Allah. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan kita dilarang oleh Allah untuk tidak menjadikan satu sama lain di antara kita dikultuskan melebihi apa? Allah Azza wa Jalla, atau sama seperti Allah, tidak boleh. Fa in tawallau, jika kalian tidak mau ku ajak menuju seruan ini,
padahal seruan ini telah diserukan oleh nabi kalian Musa dan Isa, tapi kalian masih tidak mau. Faqulu syahadu, katakan kepada mereka wahai Rasul, bi anna muslimun, kamilah yang muslim dan kalian telah kafir, keluar dari agama Nabi Musa dan Nabi Isa. Makanya tentang ayat ini juga Nabi mengingatkan dalam hadis Muslim, Nabi menguatkan tentang ayat ini. Apa itu? Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi jiwa Nabi Muhammad berada di tangan Allah, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma mata wa lam yu'min billadzi ursiltu illa kana min ashabin nar. Demi jiwaku berada di tangan Allah, tidaklah seorang pun dari umatku, perhatikan ayatnya, perhatikan hadisnya, tidaklah seorang pun dari umatku yang mendengar dakwahku. Berarti yang mendengar itu masih hidup nggak? Hah? Kalau Nabi mengatakan ya ma ahadun min umat la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidaklah seorang pun dari umatku yang mendengar dakwahku, berarti yang mendengar ini masih hidup nggak? Masih hidup. Yahudiyun, meskipun dia sebelumnya seorang Yahudi, artinya orang Yahudi tapi masih hidup di zaman Nabi Muhammad, di zaman kerasulan Nabi Muhammad. Wala nasraniyun, atau dia sebelumnya pengikut Nasrani, masih hidup di zaman Nabi Muhammad. Thumma mata, kemudian dia mati, sampai matinya walam yu'min billadzi ursiltu, sampai matinya dia tidak mau beriman kepada yang aku utus, padahal telinganya telah mendengar dakwahku, mendengar kerasulanku. Illa, melainkan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah mendengar dakwahku, kerasulanku, tapi tidak mau masuk kepada agamaku, illa kana min ashabin nar, kecuali dia menjadi penghuni neraka jahanam, dan dia telah kafir kepada Nabi Musa dan Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Bahkan juga di hadis yang lain Nabi mengatakan tentang Nabi Musa, apa itu? Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Sekiranya Nabi Musa, siapa Nabi Musa? Nabinya Bani Israel. Lau kana Musa hayyan, sekiranya Nabi Musa masih hidup di zamanku, di zaman kerasulanku, ma wasi'ahu, tidak pantas baginya untuk mendakwakan Taurat, illa, melainkan an yattabi'ani, dia wajib mengikuti syariatku. Ingat, sekiranya Nabi Musa masih hidup di zaman kerasulan Nabi Muhammad, tidak boleh Nabi Musa mendakwahkan Taurat, tapi wajib masuk menjadi umat Nabi Muhammad dan beriman kepada Al-Quran. Karena itu juga lihat dalam ucapan para ulama tentang turunnya Nabi Isa di akhir zaman, tentang turunnya Nabi Isa di akhir zaman, turunnya bukan sebagai seorang nabi, tapi turunnya sebagai seorang sahabat mendakwahkan Al-Quran. Maka di sini umat Nabi, siapapun yang hidup ketika diangkat Nabi menjadi Rasul sampai hari kiamat, dia umat Nabi Muhammad SAW. Cuman ada yang istijabah, ada yang dakwah. Istijabah siapa? Yang mau beriman. Sedangkan yang dakwah apa? Yang tetap belum mau beriman. Sehingga umat Nabi yang tetap tidak mau beriman, dia terancam neraka jika sampai mati tidak mau beriman. Seperti Yahudi dan Nasrani yang hidup di zaman Nabi Muhammad. Dan inti dari mentaati Nabi, mentaati sunnahnya, dan itu ahlu sunnah. Dan itu apa? Ahlu sunnah wal jamaah. Baik. Sebagian ulama mengatakan bahwa fahum man ijtama'a min ahli al-Islam lam yatafarraq anis sabili illa millatin ukhra ala sunnati wal ittiba' lam yatafarraq fis sabili li bid'i wa ahwa'in biqulubihim aw biqulubihim wa abdanihim ma amkanahum dzalik. Dan juga lihat, sebagian dikatakan al-sunnah adalah ketika mereka berkumpul di atas keislaman. Ahlussunnah juga dimaknai adalah orang-orang yang berkumpul di atas inti keislaman. Apa inti keislaman? Tadi kita sebutkan ucapan siapa? Imam Al-Barbahari, yang dia mengatakan bahwa al-Islamu wa sunnah. Islam itu intinya sunnah Nabi SAW, dan sunnah Nabi itu intinya apa? Ajaran Islam. Maka dengan ucapan di sini juga para ulama mengatakan bahwa ahlu sunnah juga mereka adalah orang-orang yang berkumpul di atas dasar keislaman, yaitu apa? Sunnah Nabi SAW. Walam yatafarraq anis sabil, dan dia tidak berselisih dari apa?
dari jalan inti keislaman, yaitu sunnah Nabi SAW. Artinya dia tidak keluar dari inti agama ini, dan mereka tidak keluar dari sunnah Nabi SAW, dan tidak keluar dari apa? Mengikuti jalan yang para sahabat kaum muslimin. Makanya lihat para jamaah, orang-orang yang hatinya tidak condong kepada sunnah, otomatis condong kepada selain sunnah. Itu sunnatullah. Orang-orang yang hatinya tidak condong, artinya tidak ada kecintaan, tidak ada keinginan untuk memahami sunnah Nabi, pasti akan Allah condongkan kepada yang lain. Apa itu? Perbuatan bid'ah. Karena bid'ah lawan katanya sunnah. Maka lihat tadi, orang-orang yang mereka tidak memperhatikan dasar-dasar keislaman, maka kecondongan hatinya kepada jalan apa? Jalan bid'ah wal ahwa, hawa nafsu. Maka seringkali ahlul bid'ah juga bersamaan dikatakan ahlul bid'ah wal ahwa. Maka seringkali para mengatakan ketika menyebutkan ahlul bid'ah, maka dikatakan bersamanya ahlul bid'ah wal ahwa. Apa bid'ah? Itu orang-orang yang condong kepada amalan yang tidak ada sunnahnya. Wal ahwa, hawa nafsu. Kenapa? Karena tidaklah pelaku bid'ah pasti hatinya condong kepada hawa nafsu. Itu pasti. Sedangkan orang ahlu sunnah hatinya condong kepada ketaatan Allah, istislam. Dan itu jelas para sahabat. Sami'na wa ata'na, kepada firman Allah dan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahlu sunnah itu apa? Ketika mendapati sebuah hadis, apalagi sahih, dia tidak menentang dengan akalnya. Contoh, hadis tentang jika ada lalat masuk ke minuman, apa perintah Nabi dalam hadis? Falyaghmishu. Kata Nabi dalam hadis, dan itu sahih hadisnya, jika ada lalat menempel di minuman kita, apa perintah Nabi? Falyaghmishu, maka tenggelamkan dan buang lalatnya dan minum itu minuman. Apa sebabnya? Kata Nabi, sungguh pada sayap lalat, ini sabda Nabi, dan sabda Nabi itu apa? Wahyu dari Allah Azza wa Jalla, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna fi janahai adz-dzubab, sesungguhnya pada kedua sayap lalat, ihdaha daun, salah satunya mengandung racun, wal ukhra syifa, dan satunya penawar. Makanya Nabi mengatakan ketika ada seekor lalat menempel ataupun jatuh pada apa? Minuman kita, falyaghmishu, kata Nabi, tenggelamkan. Maka ketika ditenggelamkan, satunya menjadi penawar dan apa? Hilang racun itu. Maka orang yang betul-betul komitmen dengan sunnah, dia tidak memikir, mosok lalat kok digituin. Kayak Nabi paham ilmu kedokteran aja. La haula wala quwwata illa billah. Nabi lebih dari dokter. Nabi lebih dari dokter. Bahkan Allah mentazkiyah Nabi dalam wahyunya, surah An-Najm ayat kedua, ayat ketiga, apa tentang Nabi Muhammad? Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sahabat kalian Nabi Muhammad bukanlah orang yang tersesat. Tahu tersesat? Orang tersesat karena apa? Karena nggak tahu ilmu. Orang tersesat karena nggak tahu ilmu. Berarti ketika Allah mengatakan ma dhalla sahibukum, sahabat kalian Nabi Muhammad orang tersesat, berarti Nabi tidak bodoh. Nabi dapat ilmu dari mana? Allah Azza wa Jalla. Apa itu? Wahyu Allah. Wa ma ghawa, dan Nabi Muhammad itu bukan orang yang keliru kalau berbuat, dan Nabi Muhammad tidak akan keliru kalau berbicara. Kita kadang bisa keliru, tapi Nabi Muhammad tidak tersesat dan tidak akan pernah keliru. Bahkan wa ma yantiqu 'anil hawa, apa yang diucapkan Nabi Muhammad bukan dari hawa nafsu beliau. Ingat, bukan dari hawa nafsu beliau. Karena ingat, nafsu kita itu jika tidak tunduk kepada syariat, tunduknya kepada apa? Keburukan, kelalaian. Apalagi kalau seorang yang pada dirinya tidak ada hidayah Allah, tidak ada hidayah sunnah, maka otomatis amalannya condong kepada amalan buruk.
Innan nafsala ammaratun bisu, dalam surah Yusuf. Sesungguhnya jiwa manusia jika tanpa hidayah Allah akan condong kepada keburukan. Sebagaimana perbuatan manusia jika tidak condong kepada hidayah, maka apa? Perbuatannya sayyi, buruk. Makanya kita diajarkan Nabi, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Nabi mengatakan, dan hendaklah kita berlindung kepada Allah dari apa? Dari keburukan apa? Sayyiati a'malina, dari keburukan apa? Amal perbuatan kita. Atau wa min syururi anfusina, dari keburukan jiwa-jiwa kita. Karena jiwa kita tanpa hidayah Allah, jiwa yang condong kepada kelalaian, condong kepada keburukan, condong kepada maksiat, itu jiwa kita tanpa hidayah Allah. Makanya penting berlindung. Bahkan kadang-kala ada orang tahu sunnah, tahu petunjuk, tapi dia mengabaikannya, akhirnya apa? Sunnahnya diabaikan, akhirnya condong kepada sunnah apa? Kepada hawa nafsu juga. Begitulah kata para ulama, bahwa orang-orang yang jika hatinya tidak condong kepada sunnah, maka akan condong kepada perbuatan bidah plus hawa nafsu. Plus kepada apa? Hawa nafsu. Dan juga penjelasan para ulama, yastakhdimu Ibnu Taimiyah rahimahullah mustalahi ahli sunnah wal jamaah bil makna khas. Beliau menyebutkan, Ibnu Taimiyah, istilah ahlu sunnah wal jamaah jika dimaknai secara khusus, istilah ahlu sunnah wal jamaah jika dipahami, dimaknai secara khusus, maka mereka ahlul ittiba lal ibtida. Jika dipahami ahlu sunnah secara khusus, mereka adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi dan jauh dari bid'ah. Orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi dan menjauhi bid'ah. Mimman salima minas syubuhat, karena sungguh ahlu sunnah hatinya selamat dari syubuhat. Apa syubuhat? Apa syubuhat? Apa syubuhat? Kerancuan dalam pemahaman. Rancu. Kenapa rancu? Karena dicampur aduk seperti apa? Es campur. Makanya orang-orang yang mengatakan ambil yang baik, tinggal yang buruk, ini orang rancu. Dari mana dia tahu yang baik yang buruk? Wong dia aja nggak berilmu. Kan gitu. Banyak syubhat. Ini juga pemahaman syubhat. Termasuk gini, syubhatnya orang awam gini. Ini juga syubhat. Apa syubhat? Kerancuan pemahaman. Apa yang sering menimpa orang awam? Nggak apa-apalah bodoh ilmu agama, toh masih banyak temannya. Ini pemahaman rancu. Secara tidak langsung dia bangga dengan kebodohan. Kenapa? Mergo ake kancane gitu. Bolone oke. Ini pemahaman yang rancu. Atau pemahaman yang lain yang mengatakan, saya tidak mau belajar ilmu agama. Kenapa? Saya nggak mau jadi ustad. Saya nggak mau belajar agama. Kenapa? Saya nggak mau jadi ustad. Berarti zahir pemahaman dia, belajar agama harus jadi ustad. Padahal tidak. Belajar agama untuk apa? Untuk menjadi seorang muslim mukmin yang baik. Karena agama yang dianut oleh seorang mukmin ada perintah dan larangan yang harus dipahami, sehingga kalau dia memahami perintah dan larangan dengan baik, dia akan bisa bertakwa dengan sebenar-benarnya. Karena yang mustahil orang yang awam terhadap agama ini bisa bertakwa dengan sebenar-benar mustahil. Kenapa mustahil? Karena agama ini isinya perintah dan larangan yang harus dipahami. Yang harus dipahami. Tanpa paham nggak akan bisa. Tanpa pahami nggak akan bisa. Bahkan para sahabat Nabi, ciri khas mereka generasi yang paham agama Allah. Meskipun keilmuan mereka satu sama lain berbeda-beda, tapi mereka generasi yang condong kepada ilmu, kepada sunnah. Makanya ciri khas lain tentang para sahabat, selain mereka adalah hati yang condong kepada kebenaran, condong kepada Al-Quran dan Sunnah, juga hati mereka condong kepada ilmu. Sehingga ciri khas para sahabat adalah hati-hati yang condong kepada ilmu agama. Meskipun kapasitas keilmuan mereka terhadap agama Allah berbeda-beda. Berbeda-beda. Karena lihat, kalau ditanya siapa orang yang paling paham terhadap agama Allah dari umat Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad, jawabannya siapa?
Sahabat Abu Bakar. Sebagaimana siapa umat terbaik di umat Nabi Muhammad? Sahabat Abu Bakar. Siapa setelahnya? Umar bin Khattab. Siapa setelahnya? Uthman bin Affan. Siapa setelahnya? Ali bin Abi Thalib. Siapa setelahnya? Al-Ashrah Al-Mubashshirun bil Jannah, yaitu 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Siapa setelahnya? Ahlu Badrin, kaum Badr. Dan kita pernah bahas di pembahasan sebelumnya tentang para sahabat tabi'in. Mereka generasi terbaik. Dan para sahabat jauh dari syubhat. Para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka kaum yang jauh dari syubhat karena ilmu mereka agungkan. Kenapa para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in jauh dari syubhat? Karena ilmu mereka agungkan. Sedangkan di zaman sekarang kenapa banyak ahlul bidah? Karena hawa nafsu lebih diagung ketimbang wahyu Allah. Buktinya apa? Ketika mendengar atau membaca hadis Nabi, akal langsung apa? Muter. Mosok lalat dimasukin boleh diminum, jijik loh. La haula wala quwwata illa billah. Allah sudah tidak demikian. Sami'na wa ata'na, menerima dengan baik, tidak apa mengorak dengan akalnya. Maka lihat ahlu sunnah itu akal itu apa? Di bawah wahyu, tidak apa? Tidak mengkurangi wahyu. Ketika dia memahami hadis dan dia belum paham, dia tidak disalahkan hadisnya, salahkan otaknya dulu. Kenapa? Karena otak tempatnya ilmu, masuknya ilmu ke otak. Maka jika otak kita kosong dari ilmu agama, nggak akan bisa mendeteksi. Dan saya pernah membahas ya Allah di pengajian ini bahwa sesuatu yang penting dalam diri kita ada 3. Insya Allah pernah saya bahas sebelum pembahasan ilmu. Sesuatu yang paling penting dalam diri kita ada 3. Yang pertama apa? Akal. Yang kedua ruh. Yang ketiga jasad. Dan ketiga hal ini butuh makanan, butuh nutrisi makanan. Pertama kalau kita bahas jasad, supaya jasad sehat butuh makanan. Apa makanannya? Anak SD bilang 4 sehat 5 sempurna katanya. Kalau saya semuanya sempurna insya Allah. Oh karena enggak 4 sehat 5 sempurna, makan ikan asin terus. Ya kan, telur jarang-jarang kan, gimana mau sempurna? Ini makan yang halalan thayyibah. Ya, halalan thayyibah insyaallah. Kenapalah artinya makanan bergizi tapi haram? Enggak ada artinya. Karena makanan yang haram merusak otak, merusak badan. Meskipun orang menganggapnya apa? Bergizi tinggi, tapi haram. Tidak ada kebaikan pada makanan haram. Ikan asin kalau halal, insya Allah berkah. Dan demi Allah saya, teman-teman ya, ingat waktu zaman mondok. Kalau saya cerita ini dengan teman-teman itu enggak kayak apa? Sedih. Pagi itu sarapannya cuma apa? Nasi putih sama kerupuk. Kerupuk satu. Kerupuk itu yang bulat itu satu. Pengen enak, kita masing-masing kadang beli garam di warung, perulukin gini. Wallahi, zaman saya mondok. Makan siang paling apa? Tempe begini, atau enggak ikan asin yang sudah kadang-kadang kalau digoreng jelantahnya luar biasa itu. Tapi enak. Sayurnya karena apa? Teman-teman bilang apa? Rendaman kangkung. Kangkung direndam. Jadi masak karena banyak gitu kan. Dipotong-potong, bahkan sering kali ada teman saya yang ditugasi Ustadz untuk apa? Beli kangkung ke pasar, kan yang paling murah. Sering kali penjual mengatakan, "Mas, buat kelinci ya, Mas." Ji, kelincinya cerdas-cerdas. Wallahi. Dan paling kalau sore makan enak, paling enggak apa? Telur yang disemur, itu pun satu telur dibelah 2, 1 orang setengahnya. Wallahi. Tapi alhamdulillah teman-teman kita, zaman saya keluar cerdas-cerdas orangnya. Alhamdulillah. Karena sungguh makanan yang sehat itu apa? Ada pada halalan thayyibah, bukan 4 sehat 5 sempurna. Baik, kembali pada hadis pembahasan. Apa tadi? Jadi ahlu sunnah jauh dari syubhat, dan para sahabat Nabi jauh dari syubhat. Kenapa? Karena hati mereka condong kepada kebenaran, kepada al-haq, kepada ilmu agama ini.
karena mereka mengagungkan ilmu, tidak mengagungkan akal. Sedangkan ahlul bidah lebih mengagungkan akal mereka ketimbang wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seringkali tadi dikatakan ahlul bidah wal ahwa, ahlul bidah dan hawa nafsu, karena tidaklah pelaku bidah pasti condong kepada hawa nafsu, dan hawa nafsu apa? Condong kepada keburukan. Taib. Sedangkan istilah ahlu sunnah secara makna umum, tadi makna khusus ya. Jadi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ahlu sunnah, istilah ahlu sunnah wal jamaah secara khusus maknanya mereka adalah orang-orang yang condong kepada sunnah Nabi dan jauh dari perbuatan bid'ah, dan selamat dari syubhat, baik dalam masalah akidah atau dalam hal masalah ibadah. Sedangkan makna ahlus sunnah wal jamaah secara makna umum, siapa mereka? Ahlul millati wad din, yaitu orang-orang yang di atas agama ini. Orang-orang di atas agama apa? Agama Islam, agama yang hak, agamanya Allah Subhanahu wa taala yang didakwakan Nabi kita Muhammad SAW. Mereka ahlus sunnah secara umum maknanya adalah ahlul Islam, orang yang beragama Islam. Sebagaimana Allah mengatakan tentang Nabi Muhammad dalam surah As-Saff ayat ke-9, apa itu? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Nabi-Nya Muhammad dengan kebenaran. Apa kebenaran apa? Sunnah, syariat. Wa dinil haq, dan agama yang hak. Agama apa? Islam. Nabi membawa agama Islam. Liyudhhirahu 'ala dini kullih, agar Nabi Muhammad mendakwahkan agama ini supaya memenangkan agama ini. Dan sungguh agama Islam pasti menang, dan sungguh sunnah Nabi pasti menang. Kekufuran, bid'ah akan lenyap. Kekufuran, bid'ah akan lenyap. Tapi sunnatullah, memang sunnatullah sebagaimana sabda Nabi, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam, agama dan ajarannya ketika datang pertama kali didakwahkan Nabi itu gharib, asing di mata manusia ketika itu. Agama Islam dan syariat yang Nabi bawa ketika didakwahkan pertama kali asing di hadapan manusia, dan menjadi jaya ketika Islam memiliki kekuatan, terutama setelah Nabi hijrah ke Madinah. Makanya ketika Nabi hijrah ke Madinah, setelahnya Nabi diberikan bisyarah oleh Allah dalam mimpinya, kelak Nabi akan bisa menaklukkan kota Mekah yang dikenal dengan Fathul Mekah. Maka Islam mulia, sehingga Nabi mengatakan ketika Nabi berhasil menaklukkan kota Mekah dan menghilangkan berhala-berhala di dalam Ka'bah maupun di luar Ka'bah, Nabi mengatakan ja'al haqqu wa zahaqal batil. Datang kebenaran yang paling benar, dan apa? Kebatilan akan lenyap. Dan ketika itu di Haji Wada, di Haji Wada, sepuluh menit lagi, di Haji Wada, haji perpisahan, Nabi pernah berkhutbah. Di antara khutbahnya, ayuhan nas kullukum min Adam wa Adam min turab. Wahai manusia, kalian dari Adam dan Adam dari tanah. La farqa bainal arabi wal ajam illa bitaqwallah. Tidak ada perbedaan antara orang Arab maupun orang yang bukan Arab, kecuali yang membedakan ketakwaannya kepada Allah. Makanya kalau kita di hadapan orang Arab, jangan terlalu nunduk-nunduk, biasa aja. Apalagi mergo keturunan Habib, gini, biasa aja, biasa aja. Karena kata Nabi, tidak ada bedanya orang Arab dengan selain Arab kecuali ketakwaannya kepada Allah. Maka meskipun dia keturunan Nabi, tapi jauh dari sunnah Nabi, tidak ada kemuliaan. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan bahwa man abta amaluhu, siapa yang amalannya lambat, artinya tidak sesuai dengan yang Nabi ajarkan, maka nasabnya tidak akan bisa menolongnya di hari kiamat. Nasabnya tidak akan bisa menolong di hari kiamat. Karena Nabi mengatakan bahwa yang membedakan kemuliaan seorang hamba di sisi Allah
adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu di antara isi khutbahnya Nabi mengatakan dengan membacakan surah Al-Maidah potongan ayat ketiga. Potongan ayat ketiga, karena ayat ketiga dari surah Al-Maidah itu panjang. Awal ayat berbunyi hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Nah, di potongannya bagian pertengahan sebelum akhir beliau membacakan ayat itu. Apa bunyi ayatnya? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Yang maknanya apa? Al-yauma, hari ini, hari di mana Nabi berhabda di Haji Wada. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, di hari ini aku sempurnakan buat kalian agama ini, agama Islam. Kata Allah, aku sempurnakan buat kalian agama ini, agama Islam sempurna. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmat-nikmatku untuk wahai Muhammad, wahai Rasulullah SAW. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridho Islam menjadi agama di muka bumi ini. Karenanya Allah hanya meridhai apa? Islam di muka bumi ini. Sehingga agama-agama yang ada selain Islam Allah membenci dan melaknatnya dan tidak akan menolongnya. Makanya berapa banyak agama selain Islam gulung tikar. Kenapa? Karena bukan agama Allah. Allah tidak pernah akan menolongnya. Tapi Islam tetap akan jaya. Bahkan meskipun kaum muslimin banyak murtad, Islam tidak akan gulung tikar. Meskipun banyak kaum muslimin umpamanya murtad, Islam tidak akan gulung tikar, tetap mulia. Islam tetap mulia. Siapa yang memuliakan? Pemiliknya, Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika Nabi SAW di Haji Wada membacakan potongan ayat ketiga dari surah Al-Maidah, sahabat Abu Bakar dan Umar menangis. Bakat kilahuma, keduanya menangis, sehingga menjadikan keheranan sebagian para sahabat tentang sikap atau kondisi sahabat Abu Bakar dan Umar. Sedangkan kebanyakan para sahabat bergembira ketika mendengar ayat ini dibacakan. Kenapa tidak? Karena memang zahir ayat sebuah kegembiraan kan. Apa zahir ayat tadi? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Hari ini telah kesempurnakan agama ini buat kalian, dan aku sempurnakan nikmat-nikmat ini buat kalian, dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Ini kebahagiaan bukan? Secara zahir kebahagiaan. Maka para sahabat kaum muslimin ketika itu berbahagia dengan khutbah Nabi ketika membacakan ayat ini, menunjukkan agama telah sempurna dan mereka berbahagia. Tapi ternyata sikap sahabat Abu Bakar, Umar menangis, bersedih, sehingga menjadikan perhatian para sahabat tentang kedua sahabat ini. Sehingga ditanyakan kepada mereka satu sama lain, ya Abu Bakar lima tabki, kenapa kau menangis wahai Abu Bakar? Bukankah berhak bagi kita berbahagia di hari ini? Apa jawaban Abu Bakar? Beliau mengatakan bahwa sungguh innama abki laisa ala itmami hadhihi ad-din, sungguh aku menangis bukan karena telah sempurnanya agama ini, bukan. Sebab aku menangis dalilun biqurbi wafatin Nabi SAW. Aku menangis karena dengan turunnya ayat ini dan menunjukkan Islam telah sempurna, berarti tugas Nabi sebagai Rasul telah akan berakhir, berarti Nabi akan wafat. Itu yang membuat aku menangis, sehingga kita akan berpisah dengan Nabi SAW. Berarti mendalam nggak pemahaman sahabat Abu Bakar? Sangat mendalam. Dikala banyak orang memahami zahir ayat, beliau kandungan ayat yang beliau pahami dan lebih. Bukan karena aku menangis, bukan karena telah sempurnanya agama ini, aku bahagia. Yang membuat aku menangis, kalau seandainya agama ini telah sempurna sebagaimana yang Allah firmankan, berarti tugas Nabi telah paripurna dan Nabi akan meninggalkan dunia ini dan meninggalkan kita. Itu yang bikin aku menangis. Ini sahabat Abu Bakar. Lantas apa sahabat Umar? Ketika Umar ditanya oleh sebagian para sahabat, wahai Umar, lantas apa yang menyebabkan kau menangis wahai Umar? Beda lagi dengan Umar, termasuk orang terbaik kedua di umat ini. Beliau mengatakan bahwa sungguh in kana hadzal dinu qad kamula fama ba'dahu illa nuqsan. Sungguh
jika memang agama ini telah sempurna sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ketika tadi, jika memang agama ini telah sempurna, fama ba'dahu illa nuqsan, kecuali kejadian setelah ini agama ini akan dikurangi oleh banyak umat. Agama ini sunnahnya akan dikikis oleh umat itu sendiri. Maka betul apa yang dikhawatirkan sahabat Umar terjadi. Muncul kelompok-kelompok ahlul bidah yang mereka sok merasa bahwa agama ini belum sempurna, membuat amalan-amalan. Padahal para sahabat adalah generasi yang paling semangat dalam mengamalkan agama ini, tapi mereka tidak membuat-buatnya. Dan itu kesedihan Umar. Jika agama ini telah sempurna, dengan sempurnanya Nabi mendakwakan agama ini, berarti setelah kematian Nabi akan bermuncul orang-orang yang akan membuat syariat baru dan meninggalkan syariat yang telah Nabi jelaskan kepada umat ini. Makanya muncul ahlul bidah. Sehingga di akhir zaman ini Islam yang sebenarnya asing di hadapan kaum muslimin. Ya kan gitu? Terjadi sebagaimana sabda Nabi, al-Islamu ghariban, bada al-Islamu ghariban, Islam pertama kali didakwahkan Nabi gharib, asing di hadapan manusia dan syariatnya. Wa sayaudu kama bada, dan Islam akan berakhir di penghujung akhir zaman asing di hadapan pemeluknya. Lihat, banyak kaum muslim contoh ya, masih banyak orang asing, mosok laki-laki jenggotan, mosok ipar bukan saudara, ipar saudara, la ilaha illallah. Ipar al-maut, alhamu al-maut. Ipar itu kematian. Ipar itu bukan nasabmu, ipar itu bukan saudaramu. Tapi banyak kaum muslimin, enggak, itu sedulur. Wong kakaknya kan suamiku. Sahih? Terjadi. Dan banyak hal-hal yang lain. Asing. Kenapa asing? Karena kaum muslimin tidak mempelajarinya. Karena kaum muslimin sibuk bersaing dalam urusan dunia. Disangkanya dengan bersaing dengan orang kafir dalam urusan dunia mereka bisa menyaing orang kafir. Tidak sama sekali. Menyaing orang kafir dengan memahami agama ini, sehingga setiap muslim akan Allah muliakan. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang di pembahasan masih berkaitan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita masih membahas tentang pemahaman siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada pertanyaan? Silakan, satu aja. Ini ada ya? Saya kira gambar jelas ya. Baik. Insyaallah kita lanjut di kesempatan yang akan datang masih di pembahasan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita akan membahas ayat-ayat atau hadis-hadis yang berkaitan dengan ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun nanti kita ada pembahasan tersendiri tentang apa ciri-ciri mereka dan apa nama-nama mereka, insyaallah di pertemuan berikutnya. Semoga Allah memanjangkan umur saya dan anda sekalian sehingga kita bisa bertemu kembali di majlis-majlis yang lain dan kita bisa berkumpul di dunia dan juga di akhirat. Allahumma amin. Wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya dan anda sekalian, dan semoga duduknya kita di majlis ilmu menjadi sebab Allah menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita dan menjadi kita orang-orang yang bersih dari dosa, sehingga kita berharap ketika berjumpa dengan Allah dalam kondisi dosa-dosa kita telah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.